sahabat Kompas TV, coba tebak nih, sekarang aku lagi di mana? Udah ngeliat nih di belakang sini, sepertinya retro-retro gitu ya. Jadi hari ini aku lagi di salah satu UMKM di Cipinang Muara, Jakarta Timur, yaitu Madam Retro. Sesuai sama yang ada di belakang sini, retro-retro ya. Jadi di sini produknya itu terbuat dari limbah. Jadi limbah yang awalnya tidak ada nilainya, namun di sini menjadi ratusan ribu rupiah. Jadi pastinya kita hari ini juga akan minta ilmunya langsung oleh ownernya. Jadi sekarang kita akan belajar bareng sama ownernya. Butuh uang? Berani usaha. Halo sahabat Kompas TV, jadi hari ini Aurora sudah langsung bertemu dengan owner dari Madam Retro pastinya. Halo, selamat siang Ibu. Selamat siang, terima kasih Aurora udah datang ke Madam Retro. Oke, ini saya enaknya manggilnya Ibu atau Madam aja kali ya? Ibu aja deh ya. Ibu aja ya, Ibu biar lebih aja. santai. Iya. Oke, tadi saya sempat ke tokonya nih Bu. Iya. Ke tokonya dan melihat tadi produk-produknya. Saya pengen tahu nih Bu, bagaimana sih awal mula Ibu memulai usaha ini? Jadi gini ya Aurora, Ibu kan tinggalnya di daerah Pondok Bambu Jakarta Timur. Itu dari zaman dulu, dari tahun 80-an, dari tahun 70-an kayaknya ya, memang terkenal dengan banyak kayu-kayu. Ya, sepanjang jalan pahlawan revolusi itu kayu-kayu banyak sekali. Nah, jadi dari situ Ibu sering jalan itu lihat ya. Wah, banyak juga ya kayu-kayunya. Di sini kayu-kayu bekas gitu terutama ya. Jadi dari situ ada ide bagaimana bisa mempergunakan kayu-kayu itu, kayu-kayu yang sebenarnya mungkin jadiin orang udah jadi sampah lah, atau misalnya jadi sesuatu yang mungkin jadi kandang ayam kali ya. Nah, Ibu pengen bikin kehidupan yang baru nih buat kayu-kayu itu. Bisa jadi aksesoris misalnya, bisa jadi dekorasi, bisa naik kelas lah. Wah, luar biasa ya. Berarti Iya. karena awalnya melihat banyak kayu-kayu di Iya. sekitar dan tidak digunakan, lebih baik dijadikan aksesoris gitu. Iya. Dan ini mulainya dari kapan sih Bu? Mulainya sebenarnya udah 2015 sih. 2015 ya, berarti 2015. udah lumayan lama sekali Iya. ya Bu ya. Sebenarnya bukan kayu aja sih. Oke, Ibu, ada apa aja? ada ban-ban bekas ya. Oke. Jadi ban-ban bekas itu baik ban motor maupun ban mobil itu juga bisa dijadikan sesuatu yang berguna di rumah gitu. Jadi dari situ, dari ban itu terus Ibu ngeliat lagi nih, wah ada juga banyak keramik-keramik yang bekas. Nah, dari keramik-keramik bekas itu juga kita jadikan lagi sesuatu aksesoris. Seperti itu. Baik, berarti berawal dari kayu dan melihat juga ya limbah-limbah yang lain Iya. daripada tidak digunakan, mending dibuatkan aksesoris gitu Iya, ya Bu ya. betul. Wah, luar biasa sekali. Nah, tapi di awal Ibu memulai usaha ini apakah memang dari dulu sudah memiliki pengalaman usaha atau semenjak ingin membuat produk ini baru mulai belajar bisnis gitu Bu? Dan dulunya Ibu kan pekerja kantoran. Pekerja kantoran Iya. ya? Jadi dari pagi jam 9 sampai jam 5 kerja kantoran terus gitu ya. Nggak pernah kepikiran, nggak ada waktu lagi untuk memikirkan pengen usaha atau jualan. Nah, tapi nggak tahu kenapa ya, karena mungkin sering lihat kayu-kayu bekas itu. Sebelum saya juga kan saya korban PHK nih, Aurora ya. Jadi sebelum saya di PHK juga, memang saya 2 tahun sebelumnya kayaknya udah ada perasaan ya. Udah ada feeling gitu. Udah ada feeling nih, kayaknya sesuatu akan terjadi gitu ya. Jadi saya pikir iseng-iseng dulu sih dari bikin-bikin dekorasi-dekorasi itu. Jadi kalau dibilang backgroundnya udah punya usaha, tadinya enggak, sama sekali nggak pernah pikiran. Berarti Gitu. baru sekali memulai gitu ya. Iya. Mungkin mulai dari feeling-feeling dan melihat ini kok sampahnya banyak gitu Iya, ya, sampah iya. kayu ini masih bisa dipergunakan. Iya, Jadi akhirnya betul. mulai belajar dari situ ya. Belajar Wah, dari situ. luar Awalnya biasa. sih pasti dari teman-teman dulu ya. Enggak dari teman-teman, malah dari keluarga inti lah. dari gitu keluarga. Ya. Misalnya dari adik, dari kakak, atau misalnya dari sepupu, dari tante gitu. Jadi dari awalnya dari situ dulu. Karena mereka bilang, wah bagus nih, bisa kamu jadiin duit nih kayak gini katanya. Oh iya ya, masa sih? Bener nih, bagus. Iya bagus, bener, unik lagi. Aku pikir iya bener juga unik. Karena gini, kebetulan juga Ibu kan memang suka traveling ya, suka jalan-jalan ngeliat gitu ya ke negara-negara misalnya. Nah, saya karena suka retro, nah itu jadi banyak pasti ngeliatnya tuh yang retro-retro. Nah, kayak yang di belakang ini kan, ini retro-retro, tapi saya beli di luar nih. Ini ada beli di Australia, yang ini ada beli di Bangkok gitu. Tapi kan biasanya mereka kayak bahan pabrik gitu.
Jadi saya mau bikinnya retro juga, tapi dari kayu-kayu bekas tadi. Wah, keren Jadi itu. banget ya. Kalau mungkin di Australia dari pabrik gitu Iya, ya, Bu dari ya. Terus pabrik. mungkin harganya juga sangat tinggi gitu. Iya, Kalau di betul. sini bahkan limbah pun bisa menjadi sebuah produk dan bisa menghasilkan duit Iya. yang begitu banyak gitu ya, Bu Dan ya. unik pastinya, karena kan kalau di sana kan pabrik ya, kalau ini kan satu-satu unik gitu loh. Pasti lebih bagus deh. Dan pastinya berbeda-beda ya. Jadi bisa dibilang ini hanya satu nih Iya, produknya gitu bisa, ya, bisa tidak kita sama bilang gitu. ya. Jadi kalau mau mesen yang persis sama lagi ya udah nggak bisa. Udah nggak bisa Iya. gitu ya. Wah, keren banget. Kalau boleh tahu nih Bu, untuk modal awalnya berapa sih Bu memulai produk ini? Modal awalnya yang pasti alat-alat untuk kayu-kayu itu ya. Karena kan kayu-kayu yang Ibu dapat itu kan kayu-kayu yang udah kayak semi sampah ya. Jadi pasti kita harus cari alat untuk menghaluskan. Bagaimana supaya kayunya itu halus. Jadi ya amplas, mesin yang buat kayu lah, amplasnya. Kemudian juga alat untuk memotong. Kemudian juga alat-alat untuk supaya dia nggak terlalu kasar banget lah gitu. Terus ya tadinya juga namanya ibu-ibu ya, kan nggak ngerti-ngerti itu kan alat-alat tukang ya. Tapi lama-kelamaan tahu juga sih, oh rupanya kalau buat kayu harus diginiin dulu. Rupanya sebelumnya harus seperti ini, langkah-langkahnya gitu. Itu juga sih semuanya belajar sendiri sih kita. Belajar dari nol berarti Iya, ya, dari nggak tahu nol. alatnya sampai tahu wah langkah yang pertama apa, kedua, ketiga, sampai dan keempat. alatnya harus perlu apa, kita lihat aja sih di YouTube. Oh, kalau mau motong alatnya ada yang begini gitu. Misalnya mau halusin alatnya yang seperti ini. Kalau mau ngecat biar catnya awet pakai yang seperti ini gitu. Belajar sendiri semuanya. Baik. Jadi yang pertama pasti beli alat-alat itu ya. Alat-alat itu sih lumayan juga ya. Kalau dibilang jumlah mungkin bisa 25 jutaan lah 25 juta kisaran di Iya, awal ya. di awal. Oke. Waktu mau membuat dekorasi kayu-kayu ini. Baik, berarti di awal itu hanya alat-alat ya, karena mungkin dari limbahnya sudah ada di Iya, sekitaran. Jadi memang modal awalnya adalah dari alat-alat Iya. itu ya Bu ya. Kalau medianya kan udah ada nih, kayu-kayu ada gitu kan, misalnya terus dari botol juga tadi kan, botol dari ban gitu udah ada. Jadi alat-alat gimana motong bannya misalnya atau multipleknya supaya bisa nempel di ban, terus paku-pakunya kayak gitu. Alat-alat itu sih yang Alat-alat itu yang memang diperlukan di awal. Nah, jadi Iya. seiring berjalannya usaha ini kan Mm-mm. terus berjalan Iya, gitu ya Bu ya. iya. Jadi kita mengikuti saja Iya, gitu. Wah, iya. Oke, untuk produk-produk sendiri mungkin memang ini ide-idenya dari Ibu juga ya. Iya, Nah, iya. untuk pengrajinnya nih Bu, ada berapa sih pengrajin yang ada di sini Bu? Jadi gini, di sini kita punya 2 tukang kayu. Ada 2. Tukang kayu ada 2, kemudian ada 2 juga pelukisnya, gitu. Karena kan pelukis kan nggak bisa bukan produk massal yang gampang-gampang cepet. Jadi siapa tahu ibu pas lagi ada dapat order, terima order kan mau cepet-cepet ya. Jadi harus ada 2 backup untuk yang melukis. Jadi total ada 4. Ada 4 Iya, ya. 4 orang. Tapi di awal usaha untuk pengrajinnya memang sudah ada 4 kah? Atau mungkin Ibu sendiri nih? Dan atau- tadinya cuma saya sama tukang kayu aja Berdua berdua. doang. Tadinya berdua doang. Habis itu ketemu sama bapak pelukis 2 orang. Terus tambah lagi satu lagi tukang kayu sebagai asisten tukang kayunya. Luar Seperti biasa itu. sekali. Berarti pengrajin ini berkembang ya Bu. Iya, Mungkin betul. dari berdua dan banyak sekali produk-produk yang mungkin diminta oleh customer gitu ya, sehingga bertambah terus. Iya, betul. Nah, kalau untuk dari pemasarannya sendiri nih, Ibu Dari lebih pemasaran. banyak di Pemasaran, offline toko saja? Iya, pemasaran kan Ibu tadi ada toko yang Tokonya di depan langsung ya. Jadi bisa langsung pegang, bisa langsung lihat. Karena kalau kadang-kadang kalau lagi di foto atau di gambar aja orang nggak gitu kelihatan detailnya. Nah kalau itu kan melihat langsung ada toko. Terus juga kita juga sering ikut pameran-pameran. Sering juga ikut pameran Sering ya? ikut pameran. Jadi dari situ lebih deket lah ke tamu, biar tamu juga bisa lebih tahu kita ya. Sama di medsos juga sih. Medsos juga. Ada Instagram. Untuk Instagramnya apa, Bu? Instagramnya retro.madam. Oke, retro.madam. Iya. Ya, jadi kalau misalnya orang yang sepertinya males banget gitu ya untuk Iya. pergi ke sini, mungkin lebih enak secara online Silakan, gitu untuk bisa. pemasarannya. Tapi kalau mau datang lagi juga bisa datang langsung ke Cipinang Bali 3. Oh, berarti di sini ada berapa tokonya nih, Bu? Tokonya sih hanya satu di Hanya sini. satu. Jadi tokonya ada di depan, kemudian di belakang ada workshopnya. Ada workshopnya juga di Iya, belakang. biar bisa langsung lihat bagaimana sih proses pembuatannya gitu. Jadi untuk para tamu di sini bisa langsung melihat ya Bisa, bagaimana bisa, cara buatnya Iya, kan bisa juga.
Betul. Tidak hanya langsung membeli tapi Iya, dia ada kalau juga misalnya mau pilih juga kayunya juga silahkan. bisa juga dipilih. Bisa Berarti lah. semuanya by request, mau Iya. mungkin ide-idenya sampai Seperti apa? kayu-kayunya juga bisa. Iya. Iya, Iya, wah. warnanya juga terserah Warnanya ya. juga ya. Kamu mau warnanya lebih gelap atau ya kebetulan kan ibu bikinnya agak terangan. Tapi kalau Iya. Bu aku nggak suka yang terlalu terang Bu, aku maunya agak gelapan ya bisa seperti itu. Ya, kalau tadi kita sudah melihat produk-produknya, jadi pengen tahu ya, untuk kisaran harganya sebenarnya berapa sih, Bu? Kisaran harganya nggak mahal kok, mulai dari 50.000. Dari 50.000 Udah bisa yang versi kayak gambar talenan tuh ya. Tadi kan ada di depan ada tuh di yang depan talenan. ya. Sampai yang paling mahal 300.000. 300.000. Iya, itu karena apa? Karena itu lukisan tangan dan juga itu di drum gitu. Jadi agak mahal karena prosesnya agak sulit ya. Kan kalau lukisan tangan tuh harus detail. Benar. Jadi memang lebih detailnya mungkin dari startnya 50.000 Iya, sampai 300.000 gitu. Bu, untuk omset nih ya, tadi harganya 50.000 hingga 300.000. Mm, Untuk mm. kisaran omsetnya nih per bulan. Adalah sekitar 30 jutaan lah sebulan. Sebulan 30 juta yang Kurang awalnya. lebih ya. Sekarang agak-agak turun sedikit. Kadang-kadang naik juga, kadang tapi agak-agak naik sedikit. Biasanya omset yang paling tinggi berapa sih, Bu? 30 lah itu. 30 itu udah maksimal Udah ya. maksimal, iya. 30 juta. Wah, Iya. keren banget dong ya. Karena memang kayu-kayu yang kayak Iya. tadi mungkin ban-ban gratis Iya, aja ambil, betul. ternyata dari Ibu bisa Botol-botol omsetnya 30 juga juta. kan? Mm-mm. Gratis juga, bekas-bekas juga botol-botol yang nggak dipakai. Daripada hanya jadi beling aja kan, itu juga bisa jadi dekorasi. Oke, itu kalau dari ceritanya Ibu terlihat itu sepertinya mulus sekali ya Bu ya jalan usahanya. Oh, Apakah ada kayaknya ya. kendala-kendalanya Oh, gitu banyak. Bu? Oh, kendalanya apa aja sih? Kita nggak bisa, kayak misalnya kayu ya, kayunya kan memang kan kita kan kayunya nggak bisa terus-terusan sama gitu ya, modelnya, patternnya gitu ya. Jadi kalau misalnya tamu ada yang mau pesan, Mbak, ini kok aku kemarin pesan kayunya begini, alurnya gitu loh. Jadul gitu, alurnya kayaknya udah tua deh kayunya. Tapi kok ini kayak sekarang kayaknya agak muda. Ya suka begitu tuh. Aku harus jelasin bahwa ini adalah kayu-kayu sisa, Bu. Kita bukan kayu baru yang memang biasanya hampir-hampir mirip ya. Tapi ini kan kayu-kayu sisa, jadi mungkin tebal tipisnya juga beda, kayak gitu-gitu. Nah, terus juga, ada juga mungkin orang yang merasa, misalnya ibu ngasih harga nih ya, terus orangnya bilang, ya iyalah, orang barang bekas aja. Ada juga yang ngomong seperti ada juga itu ya. Mahal banget gitu. Karena sebenarnya gini loh, bukan dari medianya, memang medianya mahal, tapi kan menurut kita kan idenya loh. Iya, idenya yang bisa mahal. jadi seperti itu. Kalau kita lihat kayak plat mobil ini kan yang modelnya memang hanya kayunya aja sih, berapa sih ya gitu ya. Tapi kan idenya yang harus kita appreciate gitu loh. Bahwa Betul. bisa jadi barang seperti itu kan kita mikir juga gitu. Iya, karena tidak semua orang juga mungkin berpikir akan membuat seperti ini Iya, gitu ya, Bu iya, ya. betul. Berarti dari Ibu bagaimana sih menanggapi mungkin dari mungkin customer-customer yang melihat ini kan barangnya barang Tapi bekas banyak loh kan, gitu. tapi banyak kan sih yang appreciate. Banyak yang Banyak appreciate ya. daripada yang itu kan tadi yang Iya. yang paling berapa lah adalah. Tapi yang appreciate juga banyak gitu, yang ya ampun kok bisa ya Bu ya. Iya aku nggak kepikiran loh Bu jadi begini. Nah, dia mengapresiat dengan menerima harga yang Ibu cantumkan di situ. Jadi dia menghargai ide-ide itu Iya, betul. ya. Dan dia juga senang karena Ibu cinta bumi nih. Wah, Ibu sudah membantu mengurangi sampah-sampah yang ada di sekitar kita. Jadi nggak apa-apa Bu, saya bayar sesuai dengan harga itu. Seperti itu. Iya, berarti ini sangat-sangat mengurangi karena memang dari hasil keranjang pun sisanya masih bisa menjadi Iya. produk seperti ini Iya, gitu betul, ya, betul, Bu ya. betul. Ini untuk sahabat Kompas TV pastinya yang ada di rumah yang tidak terfikirkan untuk membuat mungkin produk-produk dari sampah yang sekiranya ngelihat botol-botol kayaknya ya udah lempar ke Iya. sana, lempar ke sini gitu ya, Bu. Mungkin setelah ini bisa ada ide-ide ya setelah Betul. ini juga. Mungkin dari Ibu sendiri ada nih quote untuk para sahabat Kompas TV yang ada di rumah. Para sahabat Kompas TV, jangan sering buang sampah dong. Jangan apa-apa, udah langsung buang, apa-apa langsung buang gitu. Ayo kita pikirin. Coba deh, sampah itu kamu taruh di situ. Terus kamu pikirin nih kira-kira jadi apa? Pasti ada jadi sesuatu. Mungkin orang lain nggak suka dengan apa yang kamu bikin, tapi paling nggak kamu seneng gitu loh, bangga bahwa wah dari sesuatu yang nggak berguna bisa jadi sesuatu berguna, malah bisa mendapatkan uang dari Dapatkan hasil itu. uang Iya. juga ya. Itu yang penting, kita kan harus kreatif. Iya, itu dia untuk sahabat Kompas TV yang ada di rumah pastinya harus selalu kreatif ya Bu ya. Betul. Tadi dari sampah bisa menjadi sesuatu yang bernilai. Iya, Wah, iya. terima kasih nih Ibu sudah mau diajak ngobrol Terima dan kasih juga juga. diminta ilmunya ya. Semoga ini bisa menginspirasi untuk para sahabat Kompas TV yang ada di rumah, dan kemungkinan setelah ini para sahabat Kompas TV bisa punya ide-ide yang Betul. cemerlang juga ya setelah Iya. mungkin menonton Harus ini harus punya ya. punya. Dan pastinya
dengan ini bisa menghasilkan duit juga ya kan? Iya, betul. Luar biasa sekali. Terima kasih. Baik, sebelum kita tutup, Ibu, mungkin saya akan mengajak Ibu nih untuk menutup bersama. Kalau saya bilang butuh uang, kita jawab bersama berani usaha, gitu ya Bu ya? Iya, Siap Bu iya, ya? siap. Butuh uang, berani usaha.